Nah, MR-nya udah ketemu 116. Nah, sekarang rumus senyawa. Ini tadi namanya rumus empiris. Sekarang rumus senyawa. Senyawa yang dimaksud apa? Itu pakai rumus ini C3H6O1. O1 itu nggak ditulis. Itu dikurung kalikan N. N itu indeksnya nanti berapa? Nah, di sini disamakan dengan MR-nya ini. MR-nya. Jadi kita hitung MR-nya. Jadi MR C3H6O kali indeks N itu totalnya 116. Berarti ini 3C ya, coba 3C ditambah 6H ditambah O dikurung N itu 116. C-nya adalah 12. Jadi 3 kali 12 tambah 6 kali H, H1 O16 dikali N sama dengan 116. Diperoleh 36 ditambah 6 ditambah 16 kali N sama dengan 116. Jadi 58N sama dengan 116. Jadi N sama dengan 116 dibagi 58. Ketemu N-nya adalah 2. N-nya sudah ketemu, terus balik lagi ke sini. Jadi rumus senyawanya, sehingga rumus senyawanya sama dengan C3H6O kali N. N-nya 2. Jadi masing-masing dikali 2. Jadi C3 kalikan 2 jadi C6. H6 kalikan 2 jadi H12. O-nya 1 kalikan 2, O2. Nah, ini jawabannya. C6H12O2. Jawabannya B. Screenshot dulu. Ya, sudah di screenshot. Kita lanjutkan soal berikutnya. Ini mulai soal-soal agak rumit ya. Mulai ada 2 aplikasi ke persamaan kimia. Sudah di screenshot, silakan screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan soal nomor 9. Ini mulai agak rumit. Percobaan dilakukan untuk menentukan rumus molekul dari kalsium sulfat hidrat. Kalsium sulfat ini kalsium sulfat. Kalsium sulfat ini kalsium sulfat. Hidrat itu air, ya, hidrat. Jadi ini kalau ditulis CaSO4 kali N, N itu indeks H2O. Itu ini adalah kalsium sulfat hidrat. Kalsium sulfat hidrat. Ini nanti terurai menjadi CaSO4 plus NH2O. Di sini diketahui kalsium sulfat hidrat itu 78,6 gram. Ya. Setelah ditimbang sisa garam hasil pemanasan sebanyak 40,8 gram. Berarti ininya 40,8 gram. Berarti H2O-nya yang jadi uap air, ini uap airnya. Uap airnya adalah 78,6 dikurangi. Ini kan mula-mula 78,6. Yang sisanya tinggal 40,8. Berarti yang jadi uapnya ini tinggal kurangi 40,8. Jadi ini dapatnya adalah ya, ini dapatnya 37,8 gram. Nah, setelah ini kita cari perbandingan mol. Perbandingan mol ya, perbandingan CaSO4 dibanding H2O.
Jadi masanya CaSO4 itu berarti 40,8 nih masanya ini dibagi MrCaSO4 dibanding masanya H2O 37,8 dibagi MR-nya H2O. Kita hitung 40,8 MrCaSO4 udah ketemu 136 dibanding 37,8 dibagi MrH2O 18. Nah, ini diperoleh 0,3 dibanding 2,1. Nah, ini perbandingannya enggak bulat. Gimana supaya jadi perbandingan bulat? Ini kamu bagi perbandingan yang terkecil-terkecilnya ini 0,3. Jadi ini dibagi 0,3 karena yang terkecil 0,3. 0,3 dibagi 0,3 1. 2,1 dibagi 0,3 7. Jadi perbandingan CaSO4 banding H2O ini 1 banding 7. Jadi kesimpulannya ya CaSO4 NH2O. Jadi CaSO4-nya 1. Jadi CaSO4-nya 1. N itu miliknya H2O nilainya 7. Ya, 7H2O. Jadi jumlah molekul airnya ada 7. 7H2O. Molekul airnya ada 7. Nih. Dah, screenshot dulu. Udah screenshot? Bentar ya. Kita lanjutkan lagi soal nomor 10. Ini mulai menggunakan persamaan kimia. Reaksi antara serbuk amonium sulfat. Nah, ini kan udah belajar tata nama nih, amonium sulfat. Ya, amonium sulfat itu adalah NH4,2SO4. Dan larutan kalium hidroksida itu KOH, menghasilkan gas amonia. Amonia itu NH3. Kan sudah belajar tata nama kan? Larutan kalium sulfat itu ya K2SO4 dan air itu H2O. Jadi kalau dibuat persamaan gini, KOH NH4,2SO4 direaksikan dengan KOH menjadi NH3 plus KOH plus air H2O. Nah, ini belum setara. Kita setarakan dulu. Di sini N-nya ini 2 kali. Ini N-nya baru 1. Ruas kiri dengan ruas kanan panah. Ini ruas kiri sebelum panah dengan ruas kanan sesudah panah itu harus sama. Berarti ini saya kalikan 2. Kemudian apalagi kita setarakan lagi. Di sini KOH-nya udah sama 1 ya, OH-nya udah pas. Terus cek H-nya. H-nya di sini 8. 4 kali 2 8. H-nya di sini ini H-nya 8 ya. Ini H-nya ini 3 kali 2 baru H-nya 6. Nah, ini 2 ya, sudah pas 8. Jadi ini sudah pas 8 H2O sudah pas. Ya, sudah pas. Coba kita lanjutkan lagi. Reaksi berlangsung pada suhu dan tekanan standar. Konsentrasi gas amonia pada ruang ini setelah ini bereaksi adalah ditanya konsentrasi amonia. Berarti tanya molaritas. Konsentrasi itu molaritasnya ini berapa? Nah, di sini diketahui 13,2 gram amonium sulfat. Berarti ini diketahui masanya
itu 13,2 gram. MR-nya 132. Berarti kita cari mol. Mol itu massa dibagi MR. Masanya 13,2, MR-nya 132, jadi dapatnya adalah 0,1 mol. Nah, kalau sudah ketemu ini yang ditanyakan kan NH3-nya ini. Kita setarakan. Di sini koefisiennya ini 2. 2 per yang diketahui ini kalau nggak ada ini koefisiennya 1. Jadi ini 2 per koefisiennya ini 1 kali molnya ini 0,1 mol. Jadi kita membandingkan antara NH42SO4 dengan NH3. NH3-nya kan koefisiennya 2. Per yang diketahui NH42SO4 koefisiennya 1. Kalau tidak diketahui itu biasa 1. Kalikan molnya ini. Jadi ini dapatnya 0,2 mol. Nah, ini ketemu molnya ini. Nah, cari molaritas itu mol dibagi volume. Nah, diketahui di sini volumenya 500 ml. 500 ml itu 0,5 liter. Nah, berarti 0,2 mol dibagi 0,5 liter dapatnya 0,4 molar. Jawabannya E. Nah, screenshot dulu. Sudah di screenshot, kita lanjutkan soal nomor 11. Silikon digunakan sebagai bahan pembuat chip komputer. Unsur ini dapat diperoleh dari reaksi antara silikon dioksida, berarti reaksi antara silikon dioksida dan karbon. Silikon dioksida ditambah karbon menghasilkan silikon, menghasilkan Si ditambah dengan produk sampingnya gas karbon monoksida ditambah CO. Kita cek setaranya dulu. Si-nya 1, ini Si-nya 1. Ini C-nya 1, ini C-nya 1. Tapi ini O-nya 2, ini O-nya baru 1. Berarti supaya sama, O-nya ini saya kalikan 2. 2 kali O berarti O-nya 2. Ini O-nya 2. Sekarang C-nya ini 1, sekarang C-nya di sini 2. Biar sama ini saya kali 2. Berarti sudah setara. Ini namanya sudah setara. Terus kita lihat di sini, jika 180 gram silikon dioksida, berarti ini diketahui masanya ini 180 gram. Direaksikan dengan karbon menghasilkan 50,4 gram silikon. Ini dihasilkan 50,4 gram. Persentase hasil reaksinya tersebut berapa? Untuk silikonnya ini berapa persentasenya? Coba kita cari molnya ini. Molnya ini sama dengan massa dibagi MR SiO2. Ya, masanya 180 gram dibagi Si, Si-nya 28, 2 kali O, O-nya 16. Jadi molnya 180 dibagi 16 kali 2, 32. 32 kali dibagi ditambah 28. Ini dapatnya 60. Berarti dapatnya 3 mol. Nah, 3 mol di sini kita cari yang ditanyakan di sini Si-nya. Jadi kita lihat ini koefisiennya 1 per ini koefisiennya juga 1, kan tidak diketahui nilainya 1. 1 kalau nggak ada itu artinya 1. Kalikan molnya ini 0,3 mol. Berarti molnya ini 0,3 mol. Kita cari massa. Massa itu mol dikali MR karena ini Si ya, Si. Jadi massanya molnya 0,3 kali MR-nya Si adalah 28.
diperoleh masanya sama dengan masanya sama dengan 84 gram. Nah, masanya ini dikaitkan yang di sini berapa prosentasenya. Ini dengan ini dikaitkan, ini cari prosentasenya. Prosentasenya berarti 50,4 gram dibagi 84 gram kali 100%. Ya, datanya 50,4 dalam hitungan 84 gram. Jadi prosentasenya itu berapa? Ini kalau dihitung ini 0,6 kali 100%. Jadi prosentasenya 60%. Dah, screenshot dulu. Sudah di screenshot, kita lanjutkan soal berikutnya, nomor 12. Cermati reaksi pembentukan titanium 4 fluorida berikut ini. Kita tulis persamaan reaksinya dulu ya. 3 TiO2 ditambah 4 BrF3 menjadi 3 TiF4 ditambah 2 Br2 ditambah 3 O2. Jika massa oksigen yang dihasilkan sebanyak 0,64 gram. Jadi diketahui di sini massanya oksigen itu dapatnya 0,64 gram. Massa titanium dalam titanium 4 oksida adalah massa titanium. Ditanya massa Ti dalam Ti4 oksida. Ti4 oksida itu TiO2. Titanium oksida itu ini. Berarti kamu cari massa ini. Ini berapa massanya dulu cari. Nah, kita cari molnya. Mol itu massa dibagi mR. Ini oksigen. Indeks tiganya dia nggak dihitung ya, yang dilihat iniannya saja oksigennya. 3 itu hanya indeks valensinya atau koefisiennya. Jadi 0,64, O itu 16 kali 2. 2 kali 16. Jadi dapatnya 0,64 dibagi 32. Jadi molnya ini diperoleh adalah 0,02 mol. Nah, ini udah ketemu, kita cari molnya sini. Lihat koefisiennya, ini koefisiennya 3, ini juga 3. Berarti kalau 3 sama molnya. Ya. Cara ngitungnya aslinya kan koefisien ini 3 per koefisien yang diketahui 3 kali 0,02 mol. Koefisien ini per koefisien ana, jadinya ini dapatnya 0,02 mol. Jadi kita cari ini molnya ya. Kita cari massa TiO2 sama dengan mol dikali mR TiO2. Nah, ini 0,02 kali mR TiO2. TI-nya berapa? TI-nya 48 ditambah 2 kali O16. Jadi 0,02 kalikan ini dapat kalikan 80. Jadi massa TiO2 sama dengan 1,6 gram. Belum selesai loh ya. Yang ditanya massa TI-nya saja dalam TiO2. Ya, kita lihat di sini yang ditanya adalah massa Ti dalam TiO2 sama dengan ARTI per ARTI per mRTiO2 kali
massa TiO2. Jadi kan kalau mencari unsur TI-nya saja berarti ARTI dibagi MRTiO2 kali massa TiO2. ARTI 48 dibagi MRTiO2 ini 80 nih. 80 kali massa TiO2 dapatnya 1,6. Ini kalau kalian hitung itu dapatnya 0,96 gram. Jawabannya ini. B, screenshot dulu. Sudah, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Jadi screenshot ya. Kita lanjut soal nomor 13. Sebanyak 4 gram serbuk NaOH, kita tulis NaOH, direaksikan dengan H2SO4, H2SO4, sehingga mengikuti reaksinya ini Na2SO4. Ini lihat reaksinya ini. Ditambah H2O, kita setarakan. Di sini Na-nya 2, ini Na-nya 1, berarti saya kali 2. Ya. Kemudian hanya cek, hanya ini kali ini hanya ada 2. Ini hanya ini ada 2. Jadi totalnya hanya ini ada 4. Totalnya 4. Padahal hanya ini baru 2, saya kali 2. Jadi totalnya 4. Ini sudah setara. Mula-mula NaOH ini 4 gram, masanya 4 gram. H2SO4 diketahui 100 ml, ini volumenya. M-nya adalah 0,1 molar. Ini volumenya 0,1 liter. Nah, kita cari molnya. Molnya yang NaOH, massa dibagi mRNaOH. Massa dibagi mRNaOH. Jadi molnya ini 4 per mRNA, Na23 tambah O, 16 hanya 1. Jadi 4 per 40, molnya dapat 0,1 mol. Sedangkan yang ini mencari molnya yang H2SO4, itu molaritas kali volume, karena diketahui volume sama molaritas. Molaritasnya 0,1, volumenya 0,1, jadi molnya ini 0,01 mol. Nah, di antara dua ini yang dipilih yang mana? Dipilih yang terkecil. Ini yang terkecil. Antara 2 mol ini mana yang dipakai? Yang dipakai yang terkecil. Ini namanya reaksi pembatas ya. Dipilih ini karena terkecil. Dipakai yang ini. Ditanya, jika larutan dianggap tetap konsentrasi larutan Na2SO4, berarti cari molaritas, konsentrasi molaritas dari Na2SO4. Berarti kita cari ini, Na2SO4. Ini koefisiennya 1 per, sebagai pembatasnya, sebagai yang terkecil tadi ini, ini 1 kali 0,01. Jadi dapatnya molnya ini 0,01 mol. Dan cari molaritas. Molaritas mol dibagi volume. Nah, di sini volume larutan dianggap tetap. Ya, volumenya berapa tadi? 100 ml. Jadi volumenya 100 ml, 0,1 liter. Ya, berarti 0,01 dibagi 5 mol dibagi 0,1 liter. Jadi molaritasnya dapatnya 0,1 molar. Konsentrasi itu sama dengan molaritas. Jawabannya E. Udah screenshot dulu.
Dari screenshot kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Tinggal 2 nomor. Seorang peneliti ingin mengetahui kadar klorin dalam kolam renang sebanyak 100 gram air dari kolam tersebut diteliti di laboratorium. Ternyata air kolam tersebut mengandung klorin sebanyak 2 ppm. 2 ppm. Berapa massa klorin yang terkandung 100 gram air? Jadi 2 ppm itu berarti 2 per 1 juta. ppm itu 4 per million. Kalikan 100 gram air. Tinggal nyoret-nyoret aja. Ini coret dengan ini. Jadi 2 per 10.000 gram. Diubah ke miligram. Gram ke miligram kali 1000 miligram. 1000-nya ini coret dengan ini. Jadi 2 per 10 miligram berarti 0,2 miligram. Jawabannya A. Screenshot dulu. Dah, sekarang soal terakhir. Suatu sampel padatan 10 gram mengandung KOH MR-nya sekian dilarutkan dalam air hingga volumenya 100 ml. Sebanyak 20 ml larutan tersebut tepat bereaksi dengan 50 ml HCl 0,01 molar. Kadar KOH-nya berapa? Jadi ada sampel. Sampelnya ini 10 gram. Di dalamnya ada KOH. KOH itu hanya sebagian dari sampel tersebut. Ya, dilarutkan air. Jadi KOH ini ya 100 ml. Ya, terus diambil 20 ml. Terus dari 20 ml ini tepat bereaksi dengan bereaksi dengan HCl 50 ml, 0,01 molar. Jadi kita samakan molnya. Ini KOH-nya. Kita selesaikan dulu ini. Kita samakan molnya KOH sama dengan molnya HCl karena tepat bereaksi. Ya, berarti M1V1 mol itu kan molaritas kali volume. Ini molaritas kali volume. Ya. Ini miliknya KOH, ini miliknya HCl. Molaritasnya ini tidak tahu, volumenya 20 ml, nggak usah diubah liter, 20 ml. Ini molaritasnya 0,01 kali 50 ml. Kenapa tidak saya ubah ke liter? Karena ini perbandingan. Jadi mili dengan mili ini dicoret bisa. Jadi molaritas sama dengan ini kalikan ini 0,5 dibagi 20. Jadi molaritasnya diperoleh 0,025 molar. Nah, sekarang ini ketemu 0,025 molar M-nya. Terus kita masuk ke sini, balik ke sini. Kita cari mol. Mol sama dengan molaritas kali volume. Nah, ini udah ketemu 0,025 molar. Volumenya 100 ml. Nah, ini harus diubah ke liter karena ini menghitung. Berarti 0,025 molar kali 0,1 liter. Berarti dapatnya 0,0025 mol. Udah ketemu molnya ini.
masuk ke sini cari masanya. Masa KOH-nya. Kita cari masa KOH. Masa KOH sama dengan mol dikali MR KOH. 0,0025 mol kali MRK. K itu nilainya, MR-nya udah temu ya, MR-nya sudah ada 56 kali 56. Jadi masa KOH-nya sama dengan, ini kalau dihitung ya, 0,14 gram. Nah, sekarang cari kadarnya, kadar KOH. Cari kadarnya sama dengan masanya 0,14 gram dibagi, dalam sampel itu ada 100 gram kali dibagi 10 gram ya. Sampel tadi kan ada 10 gram, di dalamnya ada KOH. Jadi kadar KOH-nya itu 0,14 gram dibagi sampelnya tadi 10 gram kali 100%. Jadi ini coret 1, jadi 0,14 kali 10 jadi 1,4%. Dan screenshot dulu jawaban terakhir. Dari screenshot ya. Dah sampai sini ya. Bapak akhiri sampai sini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.